Halo sahabat ibu, pernah nggak sih merasa sudah melakukan segalanya untuk anak, tapi kok hasilnya nggak sesuai harapan? Kita bangunin anak pagi-pagi, antar sekolah, les ini itu, ingatkan belajar setiap hari, tapi anak tetap susah fokus, gampang capek, dan nilainya biasa saja. Lalu tanpa sadar kita mulai bertanya dalam hati, apa anakku kurang pintar? Atau yang lebih menyakitkan, apa aku kurang berhasil sebagai orang tua? Padahal faktanya, banyak anak yang terlihat biasa saja hari ini, tapi ternyata bisa tumbuh menjadi pribadi yang sangat cerdas di kemudian hari. Bukan karena mereka paling cepat belajar, tapi karena mereka dibesarkan dengan cara yang tepat. Di video ini, kita akan membahas 10 cara agar anak tumbuh cerdas yang sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Bukan teori rumit, bukan pola asuh mahal, tapi kebiasaan sederhana yang sering kita anggap sepele. Dan bisa jadi, tanpa sadar, kita justru sedang melakukan hal yang menghambat kecerdasan anak. Tonton sampai akhir, karena poin terakhir sering dianggap sepele. Padahal, dampaknya bisa bertahan seumur hidup. Bukan sekadar mitos atau nasihat turun-temurun, tetapi berdasarkan penelitian psikologi, neuroscience, dan pendidikan anak. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa kecerdasan anak dipengaruhi oleh banyak faktor. Menariknya, sebagian besar faktor tersebut tidak membutuhkan biaya mahal, tidak perlu les berlebihan. Yang pertama adalah aktivitas fisik. Gerak itu mencerdaskan. Banyak orang tua berpikir bahwa agar anak pintar, ia harus lebih banyak duduk, belajar, membaca, dan mengerjakan soal. Padahal, penelitian justru menunjukkan hal sebaliknya. Anak yang lebih aktif bergerak memiliki fungsi otak yang lebih baik. Aktivitas fisik, terutama di luar ruangan, terbukti meningkatkan konsentrasi, daya ingat, kreativitas, dan kemampuan merencanakan. Anak tidak harus berolahraga berat hingga berkeringat deras, bermain kejar-kejaran, bersepeda, memanjat, atau sekadar berjalan di taman sudah cukup untuk menstimulasi otak. Saat anak bergerak, otak mereka membentuk koneksi saraf baru, terutama di bagian yang bertanggung jawab atas fungsi eksekutif, kemampuan merencanakan, mengendalikan emosi, dan mengambil keputusan. Kurang tidur bisa menghambat kecerdasan. Tidur sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur selama 1 jam saja, setara dengan hilangnya pematangan kognitif selama 2 tahun saat tidur. Otak anak memproses informasi, memperkuat ingatan, dan membersihkan sampah metabolik. Anak yang kurang tidur cenderung lebih impulsif, sulit fokus, mudah emosi, dan daya ingatnya menurun. Banyak orang tua fokus pada jadwal belajar, tetapi lupa mengatur jadwal tidur. Padahal, tidur yang cukup adalah fondasi kecerdasan. Anak yang cukup tidur akan belajar lebih efektif meski waktu belajarnya lebih singkat. Konsumsi makanan sehat mempengaruhi otak. Apa yang dimakan anak sangat berpengaruh pada fungsi otaknya. Penelitian menunjukkan bahwa makanan tinggi karbohidrat kompleks, tinggi serat, dan lambat dicerna, mendukung kinerja otak yang optimal. Otak membutuhkan energi yang stabil. Makanan tinggi gula atau lemak, jenuh menyebabkan lonjakan energi sesaat, lalu penurunan drastis yang membuat anak mudah lelah dan sulit fokus. Makanan sehat bukan soal mahal, tetapi soal pilihan yang tepat dan konsisten. Jangan membaca untuk anak, bacalah bersama anak. Membacakan buku untuk anak memang baik. Namun, penelitian menunjukkan bahwa membaca bersama anak jauh lebih efektif dibanding sekadar membaca untuk mereka. Apa bedanya? Saat membaca bersama, orang tua tidak hanya membacakan cerita, tetapi juga mengajak anak memperhatikan kata, bertanya, menebak, dan berdiskusi. Anak tidak hanya menatap gambar, tetapi belajar memahami makna kata dan struktur bahasa. Interaksi seperti ini membangun keterampilan membaca, berpikir kritis, dan pemahaman bahasa, bahkan pada anak-anak dari latar belakang kurang beruntung. Kebiasaan membaca bersama terbukti meningkatkan kemampuan literasi dini secara signifikan. Jadi, bukan seberapa banyak buku yang dibaca, tetapi bagaimana cara membacanya yang paling menentukan. IQ tidak banyak berarti tanpa disiplin diri. IQ memang berperan, tetapi bukan penentu utama kesuksesan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa disiplin diri dan ketekunan jauh lebih penting dibanding IQ. Anak dengan disiplin diri tinggi cenderung lebih fokus, tidak mudah menyerah, mampu menunda kesenangan, konsisten menyelesaikan tugas,
Dalam berbagai studi, siswa yang tekun dan disiplin secara konsisten mendapatkan nilai lebih tinggi dibanding siswa yang cerdas tetapi impulsif. Disiplin diri memengaruhi hampir semua aspek prestasi akademik. Disiplin bukan berarti keras atau otoriter. Disiplin adalah kemampuan anak untuk mengatur dirinya sendiri. Ini dibangun melalui rutinitas, konsistensi, dan contoh dari orang tua. Belajar adalah proses aktif, bukan pasif. Otak manusia tidak dirancang untuk belajar dengan cara pasif. Mendengar ceramah panjang atau membaca berulang-ulang ternyata kurang efektif. Penelitian menunjukkan bahwa belajar paling efektif terjadi saat anak aktif, mencoba, mengulang, menguji diri, dan menjelaskan kembali. Jika anak ingin menghafal satu halaman, sebaiknya hanya 30% waktu digunakan untuk membaca, dan 70% sisanya untuk menjawab pertanyaan, menceritakan ulang, menulis kembali dengan kata sendiri. Belajar dengan cara aktif membuat informasi lebih melekat dan tahan lama. Jadi, dorong anak untuk bertanya, mencoba, dan menjelaskan bukan hanya mendengarkan. Anak yang bahagia cenderung lebih sukses. Kebahagiaan bukan hasil dari kesuksesan, tetapi justru fondasi menuju kesuksesan. Anak-anak yang bahagia lebih mungkin tumbuh menjadi orang dewasa yang berprestasi, memiliki hubungan sosial yang baik, puas dengan hidup dan pekerjaan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bahagia memiliki kinerja kerja lebih baik, gaji lebih tinggi, dan hubungan yang lebih stabil. Lalu, apa kunci membesarkan anak yang bahagia? Jawabannya sederhana, namun sulit. Jadilah orang tua yang bahagia. Anak belajar emosi dari orang tuanya. Orang tua yang sering stres, marah, dan cemas tanpa sadar menularkan hal yang sama pada anak. Teman, sebaya dan lingkungan sangat berpengaruh. Genetika memang penting, tetapi lingkungan adalah faktor penentu yang sangat besar. Anak yang tumbuh di lingkungan sehat, sekolah yang mendukung, dan pertemanan yang positif memiliki peluang jauh lebih besar untuk berkembang optimal. Teman sebaya memengaruhi cara berpikir, perilaku, nilai hidup, motivasi belajar. Orang tua tidak bisa mengontrol segalanya, tetapi bisa memilih lingkungan terbaik yang memungkinkan. Percayalah pada kemampuan anak. Keraguan orang tua sering menjadi penghalang terbesar perkembangan anak. Ketika anak terus-menerus diragukan, ia akan mulai meragukan dirinya sendiri. Kepercayaan orang tua adalah bahan bakar kepercayaan diri anak. Anak yang dipercaya akan lebih berani mencoba, tidak takut gagal, lebih mandiri. Percaya bukan berarti membiarkan tanpa arahan, tetapi memberi ruang bagi anak untuk bertumbuh. Pelajaran, musik membantu perkembangan otak. Pelatihan, musik terbukti meningkatkan kemampuan kognitif anak. Yang belajar musik menunjukkan peningkatan IQ yang lebih besar dibanding mereka yang tidak. Efeknya memang tidak besar secara instan, tetapi konsisten dan merata di berbagai aspek, memori, konsentrasi, prestasi akademik. Menumbuhkan anak yang cerdas bukan tentang memaksa, membandingkan, atau membebani. Justru sebaliknya, tentang menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kepercayaan. 10 tips ini menunjukkan bahwa kecerdasan anak dibangun dari hal-hal sederhana. Bergerak, tidur cukup, makan sehat, merasa bahagia, dipercaya, dan dikelilingi lingkungan yang baik. Tidak perlu sempurna, cukup konsisten, penuh kesadaran, dan mau belajar bersama anak. Karena sejatinya, anak tidak hanya tumbuh dari apa yang kita ajarkan, tetapi dari bagaimana kita hidup bersama mereka. Jangan lupa, like jika videonya bermanfaat. Tulis di komentar, kalimat apa yang dulu sering Anda dengar dari orang tua. Subscribe agar tidak ketinggalan video parenting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.